Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, setelah kalian mempelajari tentang konsep dasar dari gelombang mekanik, pada video kali ini kita akan membahas tentang gelombang berjalan. Langsung saja kita mulai. Apa yang dimaksud dengan gelombang berjalan? Gelombang berjalan adalah gelombang yang merambat dengan amplitudo konstan atau tetap di setiap titik yang dilaluinya. Gelombang berjalan memiliki bentuk yang sinusoidal. Artinya, bentuk dari gelombang berjalan sama dengan grafik fungsi sinus. Sehingga kita nanti dapat membentuk persamaan gelombang berjalan itu. Bentuk dari gelombang berjalan dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Titik O ini adalah titik asal dari gelombang. Ini adalah titik O. Kemudian sumbu yang vertikal ini adalah sumbu Y. Y dinamakan dengan simpangan. Sedangkan sumbu yang horizontal ini adalah sumbu X. X adalah jarak. Ketika titik O itu kita getarkan terus-menerus, maka akan terjadi gelombang menjauhi titik O. Misalkan dengan kecepatan V. Kalau dalam gambar ini berarti gelombang itu merambat ke arah kanan. Tapi kalau titik asalnya itu di sebelah kanan, maka nanti gelombang akan merambat ke arah kiri. Kita dapat menentukan persamaan simpangan di setiap titik dari gelombang itu. Kita tinjau, misalkan kita ambil sebuah titik di sini, misalkan titik P. Titik P berjarak X terhadap titik asal O. Bagaimana persamaan simpangan di titik P itu yang nanti bisa mewakili persamaan di setiap titik pada gelombang itu. Anak-anak, kalian perhatikan, karena untuk gelombang berjalan itu merupakan grafik fungsi sinus, maka persamaannya adalah YP sama dengan A sin omega T. Di sini adalah TP. TP adalah waktu lamanya titik P itu bergetar. Sedangkan A adalah amplitudo dari gelombang itu. Nah, coba kalian perhatikan. Ketika titik O sudah bergetar selama T, maka titik P itu bergetar apakah sama dengan titik O? Nah, tentu tidak. Lamanya titik P bergetar bisa kita tuliskan TP sama dengan lamanya titik O bergetar dikurangi waktu yang dibutuhkan oleh gelombang untuk merambat dari O menuju P. Perhatikan tulisan saya. Jadi TP sama dengan TO dikurangi TOP. TO adalah lamanya titik O bergetar. Kemudian TOP adalah waktu yang dibutuhkan dari titik O menuju titik P. TP sama dengan TO, misal kita tulis T saja, dikurangi TOP adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Maka kita bisa rumuskan bahwa YP sama dengan A sin omega dikali T min X per V. Kita otak-atik lagi, A sin, ini bisa kita tulis omega T min omega per V X. YP sama dengan A sin omega T min omega dibagi dengan V, kita tulis sebagai K. Kemudian dikalikan X. Inilah persamaan gelombang berjalan berdasarkan gambar tersebut. Secara umum, kita bisa menuliskan persamaan simpangan dari gelombang berjalan, yaitu Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus K dikali X. Ini adalah persamaan umumnya. Nah, kita akan sedikit membahas tentang persamaan umum dari gelombang berjalan tadi. Tadi kita sudah dapatkan bahwa Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx. Nah, di sini ada plus minus A. A itu kita beri tanda positif ketika apa? Ketika getaran pertama adalah ke atas. Jadi arah getar pertama kali adalah ke atas. Berarti amplitudonya positif. Sedangkan amplitudo nilainya negatif ketika arah getar pertamanya adalah ke bawah. Kemudian di sini ada K plus minus ya. K positif jika apa? Nah, jika arah rambatnya adalah menuju titik asal. Berarti kalau kita mengacu pada gambar yang tadi, maka K itu positif ketika
arah gelombangnya adalah ke kiri. Kemudian K, kita beri tanda negatif ketika gelombangnya adalah menjauhi titik asal. Maka kalau kita mengacu gambar yang tadi, K negatif ketika arah gelombangnya adalah arah rambat gelombangnya ke kanan. Ada beberapa besaran yang harus kita pahami pada persamaan gelombang berjalan itu. Yang pertama adalah kecepatan sudut. Ya, kecepatan sudut adalah omega. Omega rumusnya adalah 2πf atau omega bisa juga 2pi per T. Di mana F adalah frekuensi, sedangkan T adalah periode. Omega adalah kecepatan sudut atau frekuensi sudut. Ini bisa juga kita tulis sebagai frekuensi sudut. Kemudian yang kedua adalah bilangan gelombang atau konstanta gelombang. Konstanta gelombang adalah K. K adalah omega per V. Maka kalau kita jabarkan sama dengan omega adalah 2pi per T, adalah lambda dibagi dengan T. Sehingga K kita dapatkan 2pi per lambda. Sudut fase gelombang. Sudut fase simbolnya adalah theta. Siapa sudut fase? Sudut fase adalah theta adalah omega T min Kx. Nah, kita ambil nilai atau tanda K adalah negatif. Maka theta kita tuliskan ya ini 2pi per T dikali T min ini 2pi per lambda dikali X. Maka theta kita tuliskan ya 2pi-nya jadikan 1 T per T besar min ya X per lambda. Kemudian berikutnya ada istilah lagi yaitu fase. Fase. Simbolnya begini, V ya. Apa itu fase? Fase adalah sudut dibagi dengan 2pi. Maka fase sama dengan ya kalau theta dibagi dengan 2pi maka tinggal T per T dikurangi X per lambda. Dan yang berikutnya adalah beda fase. Beda fase delta V. Beda fase ya dirumuskan fase 2 dikurangi fase 1. Nah, ketika titik asal itu bergetar selama T sekon, maka beda fase antara dua titik bisa kita tuliskan menjadi ya T per T dikurangi X2 per lambda dikurangi T per T min ya X1 per lambda. Sehingga delta V kita peroleh min delta X per lambda. Oke ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk materi gelombang berjalan. Untuk lebih jelasnya, nah kita berikan contoh soal. Diberikan sebuah persamaan gelombang Y sama dengan 0,02 sin 10 pt min 2px dengan T dalam sekon, Y dan X dalam meter. Tentukan A, B, C sampai J ya. Untuk lebih mudahnya, maka persamaan ini kita samakan dengan persamaan umumnya. A sin ini adalah omega T min Kx. Maka dari sini sudah kelihatan. Berarti amplitudo gelombangnya adalah 0,02 meter. Ini ya. Kemudian frekuensi sudut. Frekuensi sudut adalah omega. Ya, omega sama dengan ini sudah kelihatan. Ini. Berapa? Ya, 10 pi radian per sekon. Tetapan gelombang K. K sudah kelihatan yaitu 2 pi. Cepat rambat gelombang lah yang D. Untuk mencari cepat rambat gelombang V ya, kita pakai K. K sama dengan omega per V. Maka V sama dengan omega per K. Omeganya berapa? 10 pi. K-nya berapa? Ya 2 pi. Berapa? 5 meter per sekon. Kemudian yang E, frekuensi gelombang. Nah, frekuensi kita cari dari omega sama dengan 2 pi F. Ya, maka F sama dengan omega per 2 pi. Omeganya
10pi per 2pi. Berapa? Ya, 5 Hz. F, periode gelombang. Ya, T sama dengan 1 per F ya. Maka 1 per 5 sekon. G, panjang gelombang. Kita cari dari K. K sama dengan 2pi per lambda. Maka lambda sama dengan 2pi per K. 2pi, K-nya berapa? K-nya adalah 2pi. Berapa? 1 meter. H, simpangan gelombang saat T 1 sekon X 1 meter. Ya, tinggal masukkan persamaan. Y sama dengan 0,02 sin. Ya, 10pi. T-nya berapa? 1. Min 2pi, X-nya 1. Maka 0,02 sin 10pi dikurangi 2pi. 8pi ya. Maka sin 8pi. Ya, 0 ya. Kemudian yang I, sudut fase ya. Fase tinggal masukkan juga ini ya. Jadi theta adalah 10pi T min 2pi X. Maka 10pi T-nya masukkan 0,1, 2pi X-nya masukkan ya 1 per 3. Berapakah ini? Ya, Pi dikurangi 2 per 3 Pi. Berapa? Ya, 1 per 3 Pi. Kemudian yang J sini aja. J, fase saat T 0,1 sekon dan X 1 per 3 meter. Nah, tadi kita sudah menghitung sudut fasenya. Maka mencari fase ya tinggal theta per 2pi. Tetanya 1 per 3 pi per 2pi. Coret-coret. Jadi berapa? 1 per 6. Gitu ya. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Suatu gelombang permukaan air yang frekuensinya F sama dengan 500 Hz merambat dengan kecepatan V sama dengan 360 meter per sekon. Tentukan jarak antara dua titik yang berbeda sudut fase 60 derajat. Di sini yang diketahui adalah beda sudut fase, berarti delta theta 60 derajat. 60 derajat adalah 60 per 360 derajat dikali 2pi radian. Berapa ini? 1/6 kali 2pi. Ya, pi per 3 radian. Yang diminta adalah jarak antara dua titik. Maka delta X ya, sama dengan berapa? Oke, kita berpikir dari rumus V atau fase sama dengan theta per 2pi. Delta V berarti delta theta per 2pi. Beda fase adalah apa? Rumusnya delta X per lambda sama dengan ya, delta V per 2pi. Yang dicari adalah delta X. Maka delta X adalah delta theta per 2pi dikali lambda. Maka delta X sama dengan delta theta per 2pi. Lambda adalah V per F. Ya, tinggal menghitung saja. Delta theta ya, pi per 3 dibagi dengan 2pi dikali V-nya 360 dibagi dengan F-nya 500. Sama dengan P-nya kita coret 1 per 6 dikali 300 atau 36 dibagi 50. Coret-coret 6 dibagi 50. Berapa? Ya, 3 per 25 atau 0,12 meter. Gitu ya. Baik anak-anak sekalian, demikian materi singkat tentang gelombang berjalan. Semoga bisa dipahami. Untuk video berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang gelombang stasioner. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.